kita lanjut ya. Di sini cukup banyak juga pembahasannya. Yang sekarang kita akan membahas tentang transaksi secara upstream, di mana penjualan intercompany-nya itu dari anak ke induk, dari bawah ke atas. Nah, kalau seperti upstream, seperti yang sudah disinggung di video sebelumnya, bahwa perbedaan antara downstream dan upstream itu terletak di dalam ada dan tidak adanya pengakuan NCI. Kalau seperti upstream ada pengakuan NCI, karena di situ si laba yang dihasilkan oleh anak tidak sepenuhnya itu harus diakui oleh induk, melainkan sebagian persennya itu harus diakui juga oleh si kepentingan non pengendalinya, sehingga di upstream di sini nanti ada pengakuan NCI. Nah, untuk ilustrasi contohnya di sini sama PT Andalas. Untuk informasi tambahannya juga sama. Yang kedua ada labanya juga sama. Namun yang ketiga di sini kalau tadi kan terdapat penjualan dari Nusantara ke Andalas. Kalau yang sekarang terjadi penjualan dari Andalas ke Nusantara, berarti dari anak ke induk senilai 80 juta dengan harga pokoknya 50 juta. Sampai akhir tahun untuk persediaan di tahun 2015 sama juga belum terjual semuanya. Maka sekarang kita membuat dulu untuk prosedur konsolidasi tahun pertama, yaitu tahun 2015, dengan membuat jurnal umum dulu di tanggal 1 Januari, lalu membuat jurnal penyesuaian, ada pengakuan laba, ada penerimaan dividen, dan ada pengakuan unrealized gain. Nah, untuk unrealized gain di sini tadi kan seperti yang sudah dibahas bahwa kita hanya CCI itu hanya mengakui sesuai dengan persentase kepemilikannya saja. Karena di sini kepemilikan si CI itu hanya 75%, maka dari profit yang dihasilkan dari transaksi anak ke induk itu dikalikan dulu dengan yang 75%-nya. Maka di sini diperolehlah 22.500.000. Nah, yang 30 jutanya itu dari mana? Dari transaksi harga jual dikurangi dengan harga pokok. Tadi kan harga jualnya itu ada 80 juta ya, 80 juta dan harga pokoknya 50 juta, sehingga diperolehlah profitnya atau gainnya senilai 30 juta. Nah, yang 30 juta ini dikalikan dengan yang 75%, sehingga diperolehlah unrealized gain yang diakui oleh CI senilai 22.500.000. Nah, sebelum kita membuat jurnal eliminasi, kita ilustrasikan dulu transaksi dari PT Andalas ke PT Nusantara. Ini kan Andalasnya balik ya harusnya. Sebentar saya perbaiki. Oke, sudah saya perbaiki. Di sini PT Andalas menjual ke Nusantara dengan harga jualnya 80 juta, COGS-nya 50 juta, sehingga diperolehlah unrealized gain-nya 30 juta. Nah, karena di sini yang 30 jutanya masih belum terrealisasi, maka di tabel perhitungan jurnal eliminasinya 30 juta ini dialokasikan ya ke CI-nya 75 dan ke NCI-nya 25%, sehingga diperolehlah yang 22,5 dan 7,5. Kembali lagi, kalau keuntungannya belum terrealisasi, berarti hal tersebut mengurangi saldo akhir yang sebelumnya. Berarti di sini kan sifatnya mengurang ya, keuntungan yang belum terrealisasi sifatnya mengurangi saldo akhir yang sudah ada. Nah, dari transaksi tersebut kita bisa membuat jurnal eliminasi dengan seperti yang tadi. Untuk ilustrasinya, saham biasanya tinggal dipindahkan, saldo laba tinggal dipindahkan, bagian laba yang tinggal mengambil dari yang ini ya, dari CI 27.500. Nah, untuk perhitungannya ada keterangan di formula ini, tinggal diperhatikan saja. Lalu untuk bagian laba NCI-nya juga sama, dari sini 42.500. Dividennya itu penjumlahan ya, dari 37 dan 12,5. Selanjutnya investasi pada PT Andalasnya dari 990 dari perhitungan yang tabel ini. Sisanya dialokasikan ke si NCI. NCI merupakan pengurang atau selisih dari debit dikurangi total kredit. Lalu kita juga mengeliminasi penjualan yang dilaksanakan oleh anak ke induk. Sama seperti yang tadi, penjualan beban pokoknya 50, penjualan 80, dan profitnya kita eliminasi dengan akun persediaan senilai 30 juta. Untuk
posting ke dalam kertas kerja konsolidasinya sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya, nanti di mana yang tanda merah ini nantinya di input kembali ke laporan keuangan selanjutnya. Setelah itu masuk ke tahun kedua, yaitu tahun 2016, di mana tahun 2016 ada penambahan, ada pengakuan laba. Ya, di tahun 2016 ada informasi tambahan bahwa laba yang diperoleh 250 dikalikan 75% dan dividen yang dibagikan 100 juta dikalikan 75%. Untuk laba yang terrealisasinya ini 30 juta dikalikan 75%. Ini kenapa diakui sebagai release gain? Karena di sini ada keterangan bahwa persediaan tersebut sudah terjual semua. Setelah kita membuat jurnal umum dan penyesuaian di tahun 2016, maka kita membuat jurnal eliminasi yang selanjutnya akan kita buat laporan konsolidasi. Sebelum kita membuat jurnal eliminasi, kita terlebih dahulu menghitung dulu berapa sih yang harus kita alokasikan ke jurnal masing-masing akun yang ada di jurnal eliminasi. Kita akan membuat dulu tabel perhitungan eliminasinya. Tahun 2015 di sini PT Nusantara membeli dari PT Andalas dengan adanya Andes gain yang diakui oleh PT Andalas senilai 30 juta. Lalu di tahun 2016 si PT Nusantara berhasil nih menjual kepada pihak luar senilai sepihak luarnya senilai 30 juta. Maka ketika si PT Nusantara menjual ke pihak luar, maka yang 30 juta yang tadinya unrealized gain berubah menjadi realized gain. Nah, kita mengakui yang release gain yang sesuai dengan yang sudah terjual dan yang sudah terrealisasi pada tahun tersebut. Karena sudah terrealisasi, maka yang 30 juta itu menambah saldo yang ada di tabel perhitungan di sini. Nah, di sini kenapa nih keuntungan yang belum terrealisasinya 0? Karena di tahun tersebut tidak ada penambahan transaksi penjualan intercompany. Kecuali kalau di tahun 2016 itu ada penambahan transaksi lagi. Di tahun 2015 ada, tahun 2016 ada, dan yang kebetulan yang transaksi yang kedua itu belum terjual kembali, maka bolehlah kita masukkan ke keuntungan yang belum terrealisasi ini. Berhubung tahun 2016 ini tidak ada penjualan antara anak ke induk, maka kita tidak perlu menginput keuntungan yang belum terrealisasi di tahun 2016. Nah, dari tabel perhitungan jurnal eliminasi tersebut, maka kita bisa membuat jurnal eliminasinya seperti yang tadi, sama saja kita tinggal dipindah-pindahkan saja saham biasa, saldo laba, bagian laba dari siapa sih subsidiarinya yaitu 210, lalu bagian laba dari NCI-nya 70 juta, dividennya juga dijumlahkan 1 juta, investasinya dari atas. Selanjutnya NCI-nya selisih dari penjumlahan debit dikurangi kredit. Lalu untuk mengakui yang release gain ini, tadi kan kalau seperti pengakuannya NCI pengakuan transaksinya upstream, maka di pengakuan laba yang sudah terrealisasi ada pengakuan NCI. Kalau di laba yang Andes gain itu sama, tidak ada pengakuan NCI, hanya di laba yang terrealisasi aja ada pengakuan NCI. Dari transaksi eliminasi tadi kita bisa posting ke kertas kerja konsolidasi sehingga nanti diperolehlah angka sebagai berikut.